Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas pada bab kegiatan pendukung, layanan dan bimbingan konseling di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, serta sekolah setara SMA dan SMK. Ada baiknya sebelum kita mengulas materi yang akan kami sampaikan, teman-teman harus mengerti dulu nih, pengertian dari SMA, SMK, dan sekolah setara SMA dan SMK. Nah, sekolah SMA itu apa sih? Yang kita kenal sekolah menengah atas. Sekolah menengah atas adalah sekolah yang ditempuh oleh para siswa lulusan SMP dan sederajat. Tentunya, sekolah SMA itu terdiri dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Dan tentu juga, sekolah SMA ini juga memiliki suatu jurusan nantinya yang akan didapatkan di kelas 11. Jurusan itu apa aja sih? Saya pikir juga teman-teman pasti sudah tahu ya. Umumnya ada 3, yaitu jurusan IPA, jurusan IPS, dan juga jurusan bahasa. Oke, setelah kita sudah mengetahui tentang pengertian dari SMA itu apa, maka kita akan mengarah kepada SMK. Apa sih SMK? Ya, SMK adalah sekolah menengah kejuruan. Saya pikir juga teman-teman sudah pada tahu ya, pastinya SMK itu apa? Pasti nggak mungkin nggak tahu, pasti tahu SMK itu apa. Pengertian dari SMK itu sendiri adalah, sebenarnya SMK itu hampir sama dengan SMA, yang notabene adalah suatu pemilihan dari kelulusan SMP ke jenjang berikutnya. Tapi SMA ini lebih mengarah kepada praktik, sedangkan SMA lebih mengarah kepada teori. Notabene adalah SMK lebih menitik beratkan pada persiapan siswa untuk dapat melanjutkan ke dunia kerja. Tentu juga SMK pun mempunyai jurusan, bahkan lebih banyak dari SMA. Jurusan itu apa aja sih? Biasanya nih, yang paling populer itu adalah teknik kendaraan ringan atau TKR. Biasanya teknik ini lebih mengarah kepada otomotif, skill otomotif, dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya teknik pemesinan. Kalau yang ini lebih kepada komponen dasar mesin itu sendiri, seperti bahan dasarnya, cara memproduksinya, fungsi komponennya, dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya TKJ, teknik komputer dan jaringan. Tentu teman-teman pasti tahu, teknik komputer dan jaringan pasti lebih mengarah kepada komputer dan dunia digital. Ada juga namanya jurusan multimedia. Ya, multimedia ini hampir sama, mirip-mirip sedikit dengan TKJ, tapi dia lebih mengarah kepada konten-konten atau dunia-dunia seni kreatif yang menggunakan teknologi komputer atau digital dan sebagainya. Kemudian ada jurusan tata boga, ada juga tata busana, akuntansi, dan juga keperawatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sekolah setara SMA dan SMK. Tentu, kalian pasti tahu yang namanya MA dan MAK. MA tidak jauh berbeda dengan SMA, dan sedangkan MK tidak jauh berbeda dengan SMK. Berarti yang membedakannya itu apa? Yang membedakan MA, MK, SMA, dan SMK adalah tentu dari namanya saja sudah berbeda. MA adalah madrasah aliyah, MAK adalah madrasah aliyah kejuruan. MA dan MK ini lebih menekankan dan lebih menitik beratkan kepada ilmu-ilmu agama tentunya, dan juga mata pelajaran yang spesifik seperti Al-Quran dan Hadis, Akidah dan Akhlak, serta fikih. Setelah itu ada yang namanya paket C. Nah, teman-teman juga pasti tahu nih yang namanya paket C nih. Paket C itu dikhususkan oleh orang-orang yang tidak mengikuti pendidikan umum tapi ingin mendapatkan ijazah SMA atau ijazah yang setara SMA. Tentunya nih, gak bisa sembarang orang juga yang ikut dengan paket C. Ada kriteria-kriterianya, ada persyaratan-persyaratannya. Yang jelas, paket C ini tidak ada batasan umur. Oke, baiklah. Kita akan membahas ke materi selanjutnya, yaitu tentang tugas perkembangan siswa SMA dan SMK. Tugas perkembangan adalah serangkaian tugas yang harus diselesaikan peserta didik pada periode kehidupan atau pada fase perkembangan tertentu. Tugas bersumber dari kematangan fisik, tuntutan masyarakat atau budaya, dan nilai-nilai serta aspirasi individu. Layanan dan bimbingan konseling adalah suatu bentuk fasilitas peserta didik atau konseli untuk mencapai tugas-tugas perkembangannya. Adapun tugas-tugas perkembangannya dikategorikan sebagai berikut nih. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu pertama, memperoleh hubungan baru yang lebih matang dengan anak sebaya dari laki-laki maupun perempuan, yang artinya bahwa mereka semua bisa berbaur
tetapi dengan batasan-batasan tertentu. Yang kedua adalah memperoleh peranan sosial dari masing-masing jenis kelamin individu. Analogi sederhananya adalah yang laki-laki ya laki-laki, yang perempuan ya perempuan. Jangan sampai terbalik atau belok. Yang ketiga, menerima fisik dan menggunakan badan secara efektif. Yang keempat, memperoleh kebebasan diri, melepaskan ketergantungan diri dari orang lain dan orang dewasa lainnya. Intinya adalah mandiri. Yang kelima, melakukan penilaian dan persiapan untuk jabatan. Yang keenam, memperoleh mengatur kebebasan berekonomi. Yang artinya bahwa dia bisa menabung, mengelola dan memanajemen uangnya atau uang jajan, uang saku dan segala macamnya. Yang ketujuh, persiapan perkawinan dan keluarga. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara yang baik. 9. Memupuk dan memperoleh perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Oke, baik, mungkin itu yang hanya saya dapat sampaikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya